di akhir zaman ini kemampuan perempuan sudah mulai mengambil alih tugas laki-laki ya teman-teman. Banyak sekali perempuan-perempuan yang bertingkah sontoloyo tapi dianggap benar oleh suatu golongan teman-teman. Bahkan dibiarkan begitu, diperintahkan kalau perlu, disuruh. Apa saja itu? Joget. Joget pusing kepala, joget ulek-ulek, joget apa lagi? Komplit. Pokoknya serba perempuan yang sekarang mulai eksis. Mereka ini semakin menunjukkan taring teman-teman, ya, bahwa mereka ini juga bertaring ya. Bisa menjadi imam mereka, bisa mengambil alih tugas laki-laki sekarang. Bahkan yang lebih parah lagi, perempuan-perempuan ini ada yang sampai mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Saking sontoloyonya. Dan ketika kita membahas ini, Wahabi yang salah. Na'udzubillah. Ya, mereka ini memiliki alibi teman-teman. Alibi untuk membenarkan bahwa mereka ini sejatinya sudah mencapai tingkat kewalian. Jangankan orang yang aneh nyeleneh, orang gila pun, orang ODGJ dianggap wali oleh mereka. Apalagi aneh nyeleneh. Sekarang saya ingin mengajak kalian untuk menyimak dua video yang dimana menunjukkan wanita merebut tugas laki-laki. Dan kalian tebak sendiri teman-teman, ini bukan ajaran Wahabi. Pokoknya apapun yang aneh nyeleneh bukan Wahabi pokoknya. Kalau kalian mau tahu siapa Wahabi, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, yang dimana mereka ini menjaga Mekah Madinah dari penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan syariat. Ketika kalian pergi haji ke Mekah Madinah, yang mengimami kalian sholat, yang memimpin kalian beribadah di sana adalah orang yang dituduh-tuduh Wahabi. Apakah mereka jahat? Apakah mereka aneh nyeleneh? Apakah mereka sontoloyo? Tidak. Tapi yang mengajarkan seperti ini jelas sontoloyo. Indonesia punya. Kemana laki-lakinya? Ini kok perempuan semua. Oh, laki-lakinya ada di belakang, anak-anak kecil teman-teman. Entah ini untuk kepentingan konten atau apa, saya tidak tahu ya. Beritanya saya tidak tahu bagaimana, cuma mendapatkan info seperti ini ya teman-teman. Ini yang patut disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan yang sudah meninggal. Tapi yang masih hidup ini yang patut untuk diucapkan inna lillah. Karena apa? Sudah seperti ini. Ya Allah. Kemana laki-lakinya ya Allah? Perempuan semua ya. Ya Allah. Mau dibawa kemana agama ini? Mungkin ini di pondok pesantren ya teman-teman. Yang meninggal mungkin perempuan, jadi yang gotong juga perempuan. Aduh. Nggak ada laki-laki sama sekali ya. Perempuan semua ya. Ya Allah, saya tidak mendapatkan info ini lokasinya di mana, terus mereka ini siapa, terus kejadiannya di mana. Saya belum mendapatkan info. Kalau kalian mendapatkan informasinya, komentar saja di bawah. Yang jelas, apakah ini bisa dibenarkan? Tidak, teman-teman. Meskipun melakukan hal seperti ini, perempuan-perempuan gotong jenazah seperti ini, hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Saya pribadi menyayangkan pengasuh pondok pesantren, misalkan ini pesantren ya, pengasuh pondok pesantrennya kemana? Apakah ini dibiarkan begitu saja atau memang dididik seperti ini, mengerjakan hal-hal makruh? Rokok pendapat MUI haram ya, pendapat Muhammadiyah haram, tapi bagi mereka yang makruh sudah jadi seperti wajib. Habis makan kalau gak ngerokok ada yang kurang, jadi sudah ritual wajib teman-teman. Ritual wajibnya setelah makan rokok teman-teman, nyemilnya rokok, dan wajibnya apa lagi?
kopi. Sampai-sampai turun hadis teman-teman. Hadis mungkar, yaitu barang siapa yang minum kopi selama di tenggorokannya masih ada gelahar kopi, apa namanya itu? Apa itu namanya? Kopi, sisa-sisa kopi. Dia akan masuk surga. Mati masuk surga, teman-teman. Sambil rokokan minum kopi, masuk surga pokoknya. Mengerjakan hal makruh, masuk surga. Padahal kepada hal-hal makruh, malaikat itu tidak suka. Tapi enggak bagi mereka. Hal-hal makruh sudah seperti sunnah, teman-teman. Hal-hal seperti ini kan makruh. Perempuan disuruh gotong-gotong, makruh. Harusnya laki-laki yang diutamakan. Kemana laki-lakinya? Apakah karena ini ponpes perempuan? Atau ini ponpes ya? Ya harusnya disteril dulu. Perempuan-perempuannya disuruh minggir dulu. Atau ini kalau digotong sampai ke kuburan, apakah sampai kuburannya mereka gali-gali juga? Yang gali kuburannya perempuan juga? Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Gimana ini? Bahkan tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Ada satu lagi video yang lebih nyeleneh, yang dimana ada perempuan lagi bercadar, teman-teman. Mungkin untuk menutupi identitas aslinya, dia pakai cadar, teman-teman. Ya, pakai cadar agar tidak ketahuan. Yang dimana dia mengaku-ngaku menjadi utusan Allah karena mendapatkan wahyu. Coba kita simak videonya. Dan ini pasti bukan Wahabi. Dan saya menyampaikan apa yang disampaikan Allah, dan walaupun dan saya menyampaikan apa disampaikan Allah. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, teman-teman. Nabi berarti dia, teman-teman. sedikit yang saya buat, tetapi itulah perwakilan dari apa yang Allah katakan. Allah katakan, berbincang-bincang dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim katanya. Tulislah Coba saya yang bilang Bismillahirrahmanirrahim seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kelar saya dibully sama orang yang nyantri ratusan tahun. Sudah baca kitab kuning, biru, hitam, putih, kelabu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tepat dikit saja. Habis saya. Tapi kalau wali seperti ini, gak ada dia, gak ada kritik-kritik. Diem, takut kualat mungkin. Wahai Ruqayyah, sumpahmu. Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Aku Allah, la ilaha illallah, perintahkan kepada Ruqayyah dan Muhammad ibn Abdullah menyumpah Ruqayyah. Bersumpahlah untuk muslim di dunia dan hadirkan di hadapanmu keluarga Nasar berbukalah denganmu dan katakan kebenaran ini. Siapapun yang dusta mendustakan sumpahmu kepadaku, laknatku akan dimulai. Sebagaimana di akhir zaman banyak kematian mendadak, tercabut nyawa ruh secara tiba-tiba. Dan bergelimpanglah hamba-hamba yang celaka dan dusta. Wahai Ruqayyah, katakanlah kepada mereka, aku Ruqayyah binti Muhammad. Berarti ini firman Allah, teman-teman. Ini pelengkap Quran paling bagi mereka. Atau aku Susilawati binti Lutfi Raja Adil. Raja Adil, teman-teman. Ya, kalian tahu sendiri kan? Yang bilang Ratu Adil, Raja Adil, begini begitu. Itu kemarin ketika di Sunda itu ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Ya begini, Ratu Adil terus Imam Mahdi kan Sontoloyo, digerebek sama MUI ke Sontoloyoan. Ini juga masa gak mau digerebek ini? Bersumpah kepada kalian semua yang tertera di bawah ini. Nasarbit, tanda tangan di atas materai. Abid dan keluarga, istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak, teman-teman. Sarbit, Abid, Maryam, Siana, Anaya, Khadijah, Muhammad, Abdullah. Saya Ruqayyah binti Muhammad. Silawati. Ya binti Allah. Lutfi Rajulan. Allah membimbing saya Ruqayyah Muhammad. Ruqayyah binti Muhammad. Demi Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad menyebut saya di tiap-tiap mimpi yang Allah perlihatkan. Nabi Muhammad menyebut saya di setiap mimpi-mimpi. Apa maksudnya? Apa Anda sudah disebutkan Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu? Ruqayyah ini. Ya Ruqayyah anaknya Nabi Muhammad SAW itu, teman-teman. Jadi gimana ini maksudnya orang ini ya? Kepada saya, demi Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anakku Ruqayyah. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan hal itu, bukan. Gak jelas ya. Ini gak jelas bener ini. 13 Oktober 2024, 13.30 WIB, Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Mubahlah Ruqayyah binti Muhammad untuk seluruh muslim di Indonesia. Apa maksudnya ini? Ya, jadi nabi. Ya Allah. Kalau Ruqayyah binti Muhammad ya anaknya Nabi Muhammad SAW itu, teman-teman. Ya memang Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Ruqayyah. Apakah dia? Ini bagaimana ini maksudnya orang ini ya? Kok saya tidak mendapatkan informasi lebih lengkap ya? Terus ini kenapa orang-orang bermuka Yaman ini ada di sini ya? Bermuka Yaman apa mana ini? Gak jelas ya pokoknya. Ya yang pasti mereka bukan Wahabi, teman-teman. Jelas mereka bukan Wahabi. Entah kalian mau menuduh mereka apa, silahkan. Karena apa?
di faham Wahabi tidak melahirkan orang-orang sontoloyo semacam ini. Silahkan dipikir sendiri. Yang penting saya ingin mengajak kalian untuk cerdas dan mengedukasi umat dari kesontoloyoan model-model seperti ini. Apalagi yang gotong-gotong tadi itu. Yang gotong-gotong keranda itu hukumnya makruh. Lebih baik ditinggalkan, lebih baik laki-laki. Selagi masih ada laki-laki, wajib bagi laki-laki. Begitu teman-teman.